Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mencuri sepeda motor di desa Ujung Rambung, Serdang Bedagai yang sempat buron akhirnya tertangkap. Pencurian sepeda motor di Medan digagalkan seorang perempuan pegawai salon. Masalah bak sampah di Tanjung Pinggir Pematang Siantar mengganggu warga sebab sampah berserakan bahkan mengeluarkan aroma tidak sedap. Masalah sampah masih menjadi perhatian warga kota Pematang Siantar. Penyebabnya, lokasi bak sampah seringkali menyisakan sampah yang berserakan sehingga mengganggu warga yang melintas maupun yang tinggal di lokasi sekitar. Sampah-sampah terlihat di berbagai tempat di sejumlah titik bak sampah kota Pematang Siantar. Sampah ini tidak terbuang dengan baik, meski petugas kebersihan sudah berusaha membersihkannya. Di wilayah ini kondisi titik sampah selalu menjadi polemik antara pihak pengelola pasar, baik Pasar Parluasan dan Pasar Horas dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Siantar. Akibatnya saling serang tanggung jawab pun terjadi. Pihak pengelola pasar tradisional yaitu Pasar Horas dan Pasar Parluasan menyerahkan kebersihan bak sampah kepada petugas. Sementara petugas kebersihan berkilah hanya mengangkut sampah dari bak penampungan saja. Tanggung jawab untuk pengelolaan sampah adalah tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Terkhusus kalau kita bicara untuk Pasar Horas dan Dwi-Kora, kita dari Dinas Lingkungan Hidup tetap bekerjasama dengan pihak dari Pasar Horas untuk membantu pengelolaan sampah yang memang itu menjadi sebenarnya tanggung jawab mereka. Kalau sudah begini, warga yang dirugikan. Warga tidak mengerti bagaimana aturan yang berlaku. Ya, ini kan udah lama sampahnya. Sebenarnya kami itu udah agak-agak kayak mana lah ya, bau lagi kan. Udah lama, udah berapa tahun? Ada kayaknya 2 tahun. Oh, udah selama 2 tahun? Ih, berserak sampai ke pasar-pasar ini kadang. Ya kami udah bolak-balik ngapain kayak gitu. Orang-orang yang buang sampah ya salah sembarangan aja. Jadi kalau kami marahin gitu harus dibuang ke dalam, ketinggian, tempat sampah ini itu ketinggian. Jadi buang itu aja, dia memang jorok lah nampaknya. Sejauh ini lokasi tempat penampungan akhir sampah yang berada di Tanjung Pinggir menampung ribuan ton sampah dari warga Siantar. Setiap hari, jumlah sampah yang dihasilkan warga mencapai hampir 300 ton. Yan Aspara melaporkan dari Pematang Siantar. Kita beralih ke informasi lainnya, 7 pelabuhan penyeberangan dan 4 kapal penyeberangan telah memperkuat kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Danau Toba. Bagaimana keadaannya kini setelah difungsikan secara penuh? Rekan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melihat langsung ke pelabuhan Ajibata dan kapal penyeberangan ke Pulau Samosir. Dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari tahun lalu, Pelabuhan Penyeberangan Ajibata telah memegang peranan penting dalam mendukung pariwisata Danau Toba. Pelabuhan Ajibata dan beberapa pelabuhan di seputar Danau Toba kini terus berbenah. Kapal-kapal penyeberangan baru yang lebih baik disiapkan pemerintah untuk melayani Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. PT SDP mengoperasikan pelabuhan Ajibata Ambarita dan 2 kapal di Ajibata Ambarita, Yan Batak sama Pura-Pura. Namun di pelabuhan lain juga ada kapal kami, ya, Kaldera Toba, KMP Kaldera Toba melayani Muara, Onanrunggu, Balige. Terus juga ada bis air. Bis air, ada 2 bis air yang kami operasikan. Pertama, bis air yang melayani Muara Bakti Raja. Yang kedua, bis air yang melayani
Tonggeng ke Silalahi. Selain meningkatkan infrastruktur, pelayanan penumpang juga ditingkatkan dengan digitalisasi. Pemesanan tiket dan pembayaran feri sudah dilayani dengan online. Nah, setelah kita cari jadwal, nanti dia ada menu untuk memasukkan nama-nama di manifest. Kita masukkan semua data di manifest, mulai dari KTP, tanggal lahir. Kalau masih anak kecil bisa kita masukkan tanggal lahirnya. Kemudian kita lanjut terus ke menu pembayaran. Menu pembayaran itu ada e-wallet dan juga e-banking. Kita bisa pilih ya, sama seperti kita beli tiket pesawat lah ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Tapi lebih dominan masyarakat di sini menggunakan m-banking. Penumpang bisa menyesuaikan jadwal kapal yang dibuat bervariasi sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Peningkatan penumpang pun telah mulai terasa, kata Nahkoda KMP Ihan Batak yang selalu mengingatkan keselamatan bagi wisatawan yang menikmati wisata Toba. Rata-rata penumpang di sini kebanyakan selfie aja. Selfie aja. Oh, selfie aja. Ya, makanya kita buat pagar kan takutnya terjatuh ke danau. Pernah terjatuh? Ada kemarin. Ya, di sini rata-rata wisatawan mungkin kesenangan, jadi lupa. Dan kita juga selalu membuat pengumuman, baik menjaga kebersihan, tidak duduk-duduk di railing karena sangat membahayakan. Kenyamanan kapal penyeberangan dirasakan penumpang, apalagi harga tiket penyeberangan dirasa tidak terlalu mahal. Tarif tiket penyeberangan Rp10.000 per orang, dengan tarif kendaraan bervariasi antara Rp15.000 untuk motor hingga Rp500.000 untuk jenis truk besar. Semenjak ada feri yang ini udah terbaru ya ferinya, bagus sih. Jadi lebih nyaman aja. Jadi kan dulu kan masih kecil kan masih takut naiknya kalau mau nyebrang. Udah sekarang udah terbaru ini jadi lebih nyaman, lebih tenang lagi. Mesinnya dan caranya gimana? Enak, lebih enak? Kalau dalam segi pelayanan enak. Kalau untuk mesinnya nggak begitu ribut sih kelihatannya. Lebih nyaman daripada dulu. Nah, jadi dulunya agak-agak takut, apalagi sering ada kejadian di sini kan. Jadi sekarang rasanya kayak lebih nyaman dari yang dulu. Kalau dulu gimana perasaannya? Ya lebih takut lah. Apalagi kuat ombaknya ya lebih mengkhawatirkan. Jadi sekarang ya lebih enak perasaannya. Tapi kali ini Juli naik kapal ini oke lah. Nah, lebih nyaman, baru tentram gitu kan. Pas tuh dulu pun Juli pernah datang ke Indonesia juga naik kapal. Kapalnya bukan kepala besar macam ini, tapi agak menakutkan kan. Tapi sekarang lebih nyaman lah, lebih bagus lah. Dari titik penyeberangan Ambarita, wisatawan dapat menikmati Pulau Samosir dengan destinasi wisata baru seperti Sibea-bea dengan lebih menyenangkan. Henry Sianipar dan Daniel Stanggang melaporkan dari Pulau Samosir. Tak selamanya kertas koran bekas dijadikan pembungkus makanan atau menjadi sampah yang tidak berguna. Di Kota Medan, koran bekas disulap menjadi boneka tradisional dengan berpakaian adat yang mempunyai nilai jual. Kegiatan kreatif ini pun menghasilkan pundi-pundi rupiah. Mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, seorang perajin di Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melihat peluang kertas koran bekas yang disulap menjadi boneka dengan menggunakan pakaian adat. Faisal Walad, orang mengenalnya. Pria yang memulai usaha sejak 5 tahun belakangan memanfaatkan limbah kertas koran bekas sebagai bahan utama membuat boneka. Potongan kertas koran bekas ini dirangkai menggunakan kayu lidi dan lem yang dibentuk seperti manusia dengan menggunakan pakaian adat tertentu. Proses pengerjaan berlanjut ke tahap pengecatan boneka yang diwarnai dengan menggunakan cat serta kuas khusus sehingga meniru bentuk motif pakaian adat yang diinginkan seperti Melayu, Mandailing, Batak, Toba, Simalungun, Karo, dan Jawa.
Setelah seluruh proses pengecatan selesai, lalu dimasukkan ke dalam kotak kaca yang didesain khusus, sehingga semakin menambah minat orang untuk membelinya. Untuk sepasang boneka tradisional dijual dengan harga Rp300 sampai Rp400.000 sesuai besar kecilnya ukuran boneka. Kita buat pengobatan limbah koran bekas menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Inspirasi ini saya dapat awalnya karena saya memberikan pelatihan untuk anak saya kerajinan daur ulang. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kita panggil guru untuk kerajinan pembuatan limbah koran. Dari situ saya terinspirasi. Bisa nggak limbah koran ini kita manfaatkan menjadi sebuah karya seni, sekalian juga menjadi sumber pendapatan saya. Produk kreatif ini telah mendapat sejumlah pengakuan dari lembaga terkait sebagai salah satu produk UMKM yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Produknya pun dipamerkan ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia hingga ke Pulau Bali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.